Akibat tinggal di rumah warisan nenek, sepupunya hilang diculik Wewe Gombel. Jadi Wewe Gombel ini marah karena dia sudah membawa anak ini, tapi saya ambil lagi. Dan malamnya itu ada ritual pengajian. Gitu. Marah ke saya. Sebetulnya anak kecil itu tuh siapa sih? Sosok anak kecil itu siapa? Anak kecil ini, keterangan dari Kiai itu bahwa anak kecil ini seperti anak yang jiwanya diambil oleh Wewe Gombel. Oh. Dulunya, sebelum ini kita tempatin, atau sebelum nenek saya beli tanah ini adalah tempat ada dukun praktek untuk pesugihan menggunakan Wewe Gombel. Oh. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya pada saat dia tinggal di rumah warisan nenek. Dan langsung aja kita gas kenalan. Halo Bang, kenalan dulu, namanya siapa? Karunial. Karniel. Panggilnya bisa Niel, bisa Onel. 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 Saya panggil Onel aja ya. Ya. Aslinya mana nih? Asli Jakarta Barat. Oh, orang Jakarta. Iya. Berarti panggilnya Abang Onel. Iya, boleh. Oke. Berarti ini dari Jakbar nih ke sini. Iya. Nah, ini hitam-hitam dalam rangka apa nih? Hitam-hitam dalam rangka memang biasanya seperti ini sih. Ini pulang kerja apa masih kerja? Lagi off. Oh, lagi off. Oke deh, kita pesan minum dulu. Mbak. Puasa nggak? Puasa. Puasa? Oh, oke. Berarti nggak usah pesan minum ya? Iya. Oke. Nggak usah, Mbak. Maaf ya. Bang Onil, tadi saya sempat dikasih tahu dikit nih, mau cerita tentang rumah ya? Iya. Nah, ini tuh rumahnya dibeli tahun berapa sih? Jadi rumah ini sebenarnya ya Bang, rumah ini adalah warisan. Oke. Warisan dari nenek saya. Jadi itu dibeli oleh orang tua nenek saya itu sekitar tahun 1960-an. Oh, oke. Nah, kenapa sih rumah ini tuh banyak gangguan? Emang lokasinya kayak gimana? Lokasi rumah saya ya, jadi sebenarnya sekeliling dengan keluarga. Cuman karena ini warisan, jadi diambil tengah buat akses jalan. Oke. Jadi jalannya itu kebetulan memang jadi buntu. Oh, jalan buntu. Jadi karena aksesnya warisan itu rumahnya jadi posisinya jalan buntu. Mentok berarti ya? Mentok. Oke. Karena sebelahnya itu udah area lain. Oh, oke. Nah, ini sosok yang paling dominan yang selalu ganggu Bang Onil tuh apa? Jadi sosoknya itu Bang ya, itu perempuan Bang. Perempuan. Iya, rambutnya panjang tapi kotor. Oh. Baju putih tapi kotor Bang. Rambutnya sampai mata kaki, bahkan melebihi mata kaki yang saya lihat. Wajahnya itu hancur Bang, serem saya lihatnya. Oh. Itu kalau saya lihat itu ada busuk-busuk, ada belatung dan campur tanah. Waduh, serem banget. Iya, payudaranya panjang menjulur. Ah? Panjang menjulur ke bawah. Itu yang biasa disebut Wewe Gombel Bang. Serius? Iya, Itu di rumah Kang Onil? di rumah saya lihat. Oke, Bang Onil tahan dulu. Nanti kita lanjut setelah yang satu nih ya. Baik. Oke Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran banget dengan kelanjutan cerita dari Bang Onil, pokoknya jangan kemana-mana. Tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Oke Bang Onil, kita lanjut ya. Baik. Saya pengen tahu nih, awal mula seperti apa nih Bang Onil ini bisa digangguin di rumah warisan nenek? Jadi gini Bang, rumah saya itu adalah warisan dari nenek. Itu dari nenek itu yang dari ibu dari ayah saya. Oke. Nah itu rumah itu cukup besar untuk ditinggali beberapa keluarga. Itu lokasinya di Kebonjeruk, Jakarta Barat, tepatnya di Rawabelong. Nah, karena kita banyak keluarga, itu sudah dibagikan masing-masing
dan ada akses jalan. Jadinya kondisinya itu jadi jalan buntu, Bang. Oke. Itu saya tinggal bersama ayah saya, sama mama saya, sama adik. Jadi berempat di situ. Jadi lokasi denah rumah saya itu, Bang, ya, itu seperti klaster. Karena memang sudah dibagikan masing-masing miliknya. Nah, itu jadi terbentuk jalan buntu, dan keluar jalan buntu itu, keluar jalan itu langsung ada makam. Oke. Tapi bukan makam keluarga kita, itu makam warga setempat. Jumlahnya itu sekitar 30 lebih untuk makam yang di situ. Dan di makamnya itu ada pohon bambu. Oh. Nah, memang kondisi lingkungan rumah saya itu memang agak menyeramkan. Di samping jalan buntu yang memang sepi, Bang. Terus langsung keluar jalan buntu itu ada makam. Dan ada pohon bambu juga. Nah, itu makam itu kalau malam juga gelap banget, Bang. Oke, nggak ada cahaya gitu. Iya, tidak ada cahaya untuk makam tersendiri. Aktivitas saya kan sekolah saat itu. Pulang sekolah, saya ke rumah istirahat. Setelah itu memang biasa ya, seperti anak-anak ya. Main sebentar sama teman-teman sore dan pulang maghrib ya. Terus kita aktivitas untuk belajar. Nah, biasanya ya kalau sudah habis maghrib kita tuh udah nggak berani keluar rumah gitu, karena memang sepi lingkungannya. Dan juga dekat rumah kan memang ada kuburan. Jadi memang itu memang serem lah kalau kita buat main habis maghrib. Biasanya tuh kita habis maghrib ya kita belajar, ngaji, udah gitu kita istirahat nonton TV, setelah itu kita tidur. Nah, suatu ketika saya lagi mau tidur, Bang. Yang saya ingatnya jam 11. Karena saat itu saya susah tidur, Bang. Gelisah mau tidur. Biasanya jam 10 sudah tidur. Dari jam 9 jam 10 saya sudah tidur. Nih cuman kenapa nih sampai jam 11 kok saya susah tidur gitu, gelisah. Setelah saya gelisah mau tidur nggak bisa, saya melihat di jendela ada sesuatu, Bang. Itu ada benda seperti ini besarnya. Awalnya saya pikir itu apa gitu. Saya lihatin itu benda. Pas semakin saya lihat itu membesar bendanya, Bang. Ternyata itu sosok, Bang. Oh. Sosok, iya, itu membesar jadinya. Bukan kayak boneka, tapi lama-lama tuh dia membesar. Ternyata itu makhluk, Bang. Bisa dikatakan makhluk halus ya. Besar. Lama-lama di depan muka saya, Bang. Wah. Itu mukanya serem banget. Itu memang sosoknya itu menyerupai anak kecil perempuan. Dan itu mukanya serem. Itu mukanya itu kotor dan rusak. Setelah itu saya disuruh teriak, Bang. Teriaklah, teriak. Saya teriak karena saya juga takut, saya juga teriak. Saya teriak supaya orang tua saya yang di kamar sebelah itu bangun. Ternyata pas saya teriak tuh nggak bisa, nggak keluar suara. Tapi saya teriak tapi nggak keluar suara. Saya mau turun dari tempat tidur, mau pindah kamar gitu ya, itu nggak bisa gerak. Jadi tuh kayak dan kayak gitu. Itu benar-benar lama waktunya. Saya jelas banget saya suruh teriak. Saya teriak nggak bisa, bergerak nggak bisa. Akhirnya saya lemas di situ, Bang. Dan seingat saya taunya sadarnya pagi karena mungkin lemas. Dan akhirnya sadar itu sudah pagi. Setelah pagi, saya kan biasa aktivitas sekolah ya. Jadi pagi sekolah, masuk harus jam 7 sampai sekolah. Oke. Jadi jam 6 kita sudah siap-siap, sarapan jam 6.30 dan berangkat. Tapi ngantuk banget karena malamnya kan lemas. Dengan kondisi mental dan kita suruh teriak tapi nggak bisa teriak, mau bergerak nggak bisa bergerak, sampai pagi baru kita sadar. Itu jadi ngantuk dan lemes. Itu di sekolahan ngantuk, lemes, dan ketakutan. Sampai di sekolahan tetap terbayang ketakutan dengan sosok yang dari kecil besar dan serem itu. Jadi di sekolahan masih kebayang-bayang, Bang. Nggak konsen di sekolah dan ngantuk pula. Pulang dari sekolah, saya masih takut pulang ke rumah. Takutnya di rumah tuh masih kosong karena kan orang tua kerja. Oke, pulang jam berapa?
pulang siang. Biasanya nyampe rumah jam 2. Oke. Tapi takut gitu bang kalau seandainya sendiri nggak ada orang di rumah. Karena kan di situ masih ada kebayang sosok itu. Saya mastiin dulu nih. Kadang saya juga ke rumah saudara saya. Di situ ada rumah bibi saya. Kalau seandainya rumah itu sepi, saya pindah ke rumah bibi saya, nungguin orang tua pulang, gitu. Setelah orang tua saya pulang, saya ke rumah. Saya ceritain tuh bang, lebih panjang lagi ceritanya ke mama. Mah, takut mah kalau mau tidur lagi mah ntar malam gitu kan. Udah tidur aja gitu. Baca doa, wudhu gitu. Kalau sebelum tidur tuh baca doa, mama kan bilangnya gitu. Tapi temenin lah gitu. Karena kan kalau mau tidur serem sendiri gitu. Kalau perlu temenin lah. Nanti kalau udah ketiduran baru pindah kamar gitu. Karena masih takut banget bang dengan sosok itu bang. Untungnya bang ya, malam itu saya juga nggak ada gangguan dalam artian didatengin lagi. Jadi ya alhamdulillah saya bisa istirahat. Dan juga saya kan terkadang mama ngeliatin datang, jadi saya bisa tidur nyenyak malam itu. Dan suatu malam bang, itu saya antara tidur dan tidak tidur, itu didatengin ada sosok itu pakai kayak kopiah tapi kayak penutup kepala, bajunya warna putih. Dan sosok itu datang, itu ada kayak asapnya bang. Datang warna putih bajunya, pakai kayak kopiah hitam, terus sekelilingnya itu hanya asap. Jadi saya nggak tahu loh itu dia ada di mana, tapi datangnya seperti itu. Dan dia cuman menghampiri saya, lama-lama dia cuman bilang bang, besok orang tua laki ada yang meninggal. Saya langsung tanya kan, karena kan ini meninggal. Saya tanya, siapa? Dia jawab cuma seperti itu jawabnya. Besok orang tua laki ada yang meninggal. Ya siapa? Dia nggak jawab bang. Dia nggak jawab. Saya tanya lagi siapa? Dia nggak jawab. Terus dia hilang. Paginya saya langsung temuin mama saya. Saya bilang, Ma, semalam Nial didatengin sama sosok pakai kopi hitam, kopiah lah ya, bajunya putih terus berasap. Dia cuma bilang besok orang tua laki ada yang meninggal. Itu tandanya apa ya Ma? Terus mama saya bilang, Bang, orang tua laki siapa? Kakek lu katanya gitu kan, karena kan kita orang Betawi ya. Abah sebetulnya, Abah kan lagi di luar kota. Karena kan ayah saya alhamdulillah sehat. Dan di rumah, posisinya ada di rumah. Kakek lagi di luar kota. Kan disebutnya Abah ya kalau kakek. Abah di luar kota. Sehingga saya sih di puncak lagi ada acara RW. Nah, saya kepikiran itu kakek saya. Misalnya ini benar-benar kenyataan meninggal, itu kakek saya pikir, karena ada di luar kota. Namanya udah tua ya, udah 70-an. Takut kenapa-napa di luar kota. Pikiran saya, ini kakek saya gitu. Setelah itu saya sekolah. Saya lupa tuh dengan datangnya sosok itu. Saya normal sekolah. Nah, sepulang sekolah, saya telat pulangnya. Karena waktu itu saya jenguk teman saya yang sedang sakit. Jadi, saya pulang agak sore, sekitar jam 3-an asar. Nah, saya lupa itu dengan benar-benar dengan sosok yang datang itu. Tiba-tiba Bang, sepanjang saya pulang dari sekolah, itu tetangga-tangga saya, teman-teman saya pada bilang, "Oh Nil, baru pulang?" "Iya, baru pulang sekolah." "Cepet pulang sana." Saya bilang, "Ada apa ini ya?" Gitu. Dengan tanda tanya gitu kan, ini ada apa? Terus saya ketemu lagi tetangga, "Baru pulang? Cepet pulang," katanya gitu.
emang ada apaan? Udah cepet pulang gitu. Mereka tuh nggak mau ngasih tahu saya Gak biasanya apa yang gitu ya? terjadi. Nggak biasanya bang, saya harus cepet pulang. Saya juga biasa kan pulang maghrib gitu, pulang sekolah kadang main dulu. Ini asar aja saya harus cepet pulang. Ternyata sepanjang jalan itu saya lihat ada bendera kuning bang. Oh. Itu sedih banget bang. Itu pengalaman saya tuh zaman sekolah. Itu sedih banget. Bayangin itu kayak di film. Itu pulang cuman kita kasih tahu. Dan dulu belum ada handphone, belum ada apa, belum ada kabar. Jadi yang kita lihat cuma bendera kuning itu tanda kematian, tanda orang meninggal. Saya lihat tuh ada bendera kuning dan semakin saya dekat rumah tuh semakin banyak orang. Ini ada apa nih? Saya teriak-teriakan. Ada apa nih? Dengan emosi saya dulu tuh masih anak sekolah ya. Saya teriak-teriak. Ada apa nih? Siapa nih yang meninggal gitu kan? Udah masuk dalam kata. Saya sampai depan kerumunan orang saya nggak kasih tahu bahwa siapa yang meninggal. Pas sampai dalam rumah, ayah saya bang meninggal. Itu saya teriak, saya ada jaket, saya lempar, saya pakai topi, saya lempar saking saya udah kacau. Itu kabar yang sosok malamnya itu datang. Orang tua laki lu meninggal, ternyata ayah saya bang. Orang yang dalam satu rumah sama saya. Paginya masih ketemu, masih makan bareng sarapan. Ternyata kabar itu, yang meninggal itu adalah ayah saya sendiri bang, bukan kakek saya. Saya pikir itu kakek. Itu saya teriak-teriak minta ampun. Namanya juga masih remaja ya. Masih masa melawan sama orang tua, jadi saya merasa banyak dosa sama ayah. Jadi saya merasa kehilangan banget gitu sosok ayah dan kehilangan orang tua gitu. Karena kondisi waktunya saat itu sore ya, jadi nggak langsung dimakamin, jadi di ngajiin dulu, nunggu besok untuk digali kuburnya dan dimakamin. Nah saya melihat ibu saya tuh nggak kuat nerima, karena kan meninggalnya dikatakan mendadak ya gitu, dan meninggal pun dia izin sholat, terus setelah sholat meninggal. Jadi kita benar-benar shock kondisinya gitu. Jadi mama tuh di dalam kamar aja. Nah terus saya datengin mama. Mama bilang mama belum bisa nemuin almarhum gitu, nemuin ayah, nggak kuat katanya gitu, belum sanggup. Yaudah nih anterin ya gitu. Saya anterin tuh bang dari kamar ke jenazah. Saya melihat saksi sendiri bang, jenazahnya sebelumnya tuh nggak diem aja gitu. Setelah mama saya datang dan cium, saya melihat ternyata orang mati itu bisa tersenyum bang. Oh, ayahnya tersenyum? Tersenyum bang. Saya melihat bibirnya itu bergerak. Jadi dia tuh seperti bahagia kalau istrinya sudah ngerelain, sudah ikhlasin kepergiannya. Setelah mama saya cium jenazah, bergerak bibirnya tersenyum. Gitu bang. Setelah itu saya bawain mama ke kamar lagi istirahat. Saya tanya, ayah meninggalnya kenapa? Setelah mama pulang karena kan ibu saya kan guru ya, pulang ngajar itu sekitar jam 1. Pulang sampai rumah, makan. Setelah makan, sempat ngobrol, izin untuk sholat. Setelah sholat, datang udah nggak ada. Gitu. Pas ketahuannya, ada suara kayak habis sholat, bruk gitu jatuh. Pas dilihat, bapak saya udah nggak ada. Oh, jadi masih bapak kondisi jatuh gitu ya? Iya, udah habis sholat. Maksudnya, dalam keadaan masih dalam sholat. Itu masih pakai seragam atau pakaian sholat gitu. Di atas sejadah maksudnya gitu? Iya. Oke. Malamnya itu teman-teman pada datang untuk nemenin saya dan ngajiin gitu ya. Sampai pagi. Saya pribadi juga ngajiin. Nah, dikuburkannya itu baru besok siang. Karena kan harus
ada digali dulu besok paginya. Terus kita juga mempersiapkan di mana lokasi akan dimakamkan gitu. Dan siangnya dimakamin. Alhamdulillah berjalan lancar saat pemakaman. Setelah selang almarhum ayah meninggal, Bang, itu memang ujian lagi, Bang. Kita kena musibah. Rumah itu kan rumah lama ya. Karena rumah lama, tiba-tiba rumah itu atapnya jatuh. Oh, ambruk gitu ya. Penyangga yang tulang-tulang itu patah karena rayap. Oh, oke. Gitu. Memang kondisi rumah itu memang banyak rayapnya. Karena udah lama jadi ambruk gitu. Nah, setelah ambruk, kita kan bingung ya. Gimana nih rumah nih? Hujan nanti gimana? Masuk air kan? Karena gentengnya patah gitu kan? Karena kena rayap. Akhirnya mama ngomong sama saya, gimana nih? Kalau nanti sekalian kita bikin kamar atas aja gitu. Karena ada rezeki, jadi sekalian aja deh rapihin gitu. Karena kan ini rumah lama. Ngerinya kalau diperbaiki doang, nanti rusak lagi. Sekalian aja direnov gitu. Gimana kalau nanti di atas bikin kamar gitu. Nanti kalau mau model seperti apa, kamarnya, desain seperti apa, Nial aja lah yang ngomong sama tukang gitu. Ya udah, saya sih okein aja, Bang gitu. Setelah itu saya yang sambil kuliah, saya sambil ikut bantu ngerjain rumah. Jadi tukang juga saat itu ya. Oh, berarti ini ceritanya udah kuliah nih ya? Saat itu saya kuliah. Oke. Karena baru kuliah. Gitu, baru masuk gitu kuliah. Nah, saya bantuin rumah sekalian bentuknya kayak gimana nanti kamarnya gitu. Setelah itu jadi, rumah itu jadi 2 lantai, kamar 2 di atas, yang di bawah 1 kamar. Oh, tadi prosesnya berapa lama tuh renov? Renovasi 2 bulan sampai 3 bulan, finishingnya saja di 3 bulan. Oke. Gitu. Nah, tapi karena kondisi memang rumah itu sepi ya, jalan buntu sepi, mama nggak berani tidur sendirian di bawah. Dia tidur di atas bareng sama adik saya. Sebelahnya kamar kan ada 2 ya, satunya saya. Biasa nih, Bang ya, kalau kita tuh di bawah kita kasih TV, jadi buat nonton TV rame-rame. Nah, itu sering kita tuh, Bang, kalau lagi ngumpul, kan kita bertiga ya. Yang di situ tinggal mama, adik sama saya gitu. Nah, itu kita lagi nonton TV, itu kita sama-sama denger. Itu ada langkah kaki anak kecil. Oh, jam berapa itu? Di lantai, karena kita di bawah semua, di atas kosong jadinya. Kalau biasanya suara anak-anak kecil lari itu setelah Isya. Oke. Jam 8, jam 9 gitu. Jam 10. Nah, seingat saya itu jam 9 lagi nonton TV. Terus ada suara langkah kaki anak kecil. Pertama yang langkah kakinya kayak orang jalan anak kecil. Tapakannya tak 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 tak. Nah, beda ya langkah anak kecil sama langkah dewasa ya. Langkah dewasa kan lebih tak tak, lebih durasinya kan lebih beda sama anak kecil tak 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 tak. Nah, itu benar-benar, Bang. Tak 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 tak, makin lama makin lari. Semakin lari, semakin terdengar kencang. Lari, terus ujungnya kayak dia tuh kayak jatuh-jatuh gitu, Bang. Oh. Bak gitu. Nah, tuh. Kita, mama saya, adik saya tuh, saya juga dengar. Bertiga dengar. Sampai kita juga, loh itu kok kayak jatuh gitu. Nggak langkah anak kecil aja. Kadang kita juga lagi di bawah. Kita dengar di tangga mau ke lantai atas tuh bunyi langkah dewasa, beda. Itu turun dan sosoknya nggak kelihatan. Dak, dak. Kita sama-sama, tuh ada suara tuh. Kita sama-sama lihat tangga itu, sama-sama dengar suara itu, tapi nggak ada siapa-siapa. Itu sering banget. Dia turun, ntar suara naik juga, dak, dak, dak. Beda sosok yang anak kecil sama yang dewasa tuh beda langkahnya. Gitu.
pernah juga karena ibu saya kan ngajar ya. Jadi jam 6.15 sudah berangkat ngajar. Adik saya sekolah. Jam 6.30 udah berangkat. Kalau saya kan kadang kuliah siang, jam 10 baru berangkat. Nah itu rumah sepi. Mereka sudah pada pergi, saya tinggal sendiri. Dan saya tuh kondisinya lagi duduk-duduk aja gitu. Ternyata kok ada suara nangis gitu. Suara perempuan nangis, Bang. Sedih gitu suaranya. Nangis gitu. Kan saya pikir kan mama sudah berangkat ya. Adik saya juga sudah sekolah. Apa mereka pulang lagi di antara mereka kan? Saya cari, saya panggil, Mah, kok nggak jawab? Nangis. Adik saya kan namanya Lina. Lin, nggak jawab juga, tapi nangis. Saya cari di kamarnya. Itu kondisi kamarnya itu rapi. Karena kan yang nempatin kamar itu kan berdua. Adik saya sama mama saya. Kamar bawah kosong. Itu rapi, nggak ada orang. Saya cari itu di mana suaranya. Kok ada suara nangis gitu. Setelah saya lihat, itu kok di pintu ada suaranya. Saya samperin gitu. Saya dengerin. Pas saya buka pintunya itu, di belakang pintu nggak ada siapa-siapa, Bang. Tapi suaranya ada, Bang. Wah, serem, Bang. Saya takut banget, Bang. Serem. Saya kabur, langsung turun ke bawah. Saya keluar rumah, Bang. Awalnya saya duduk dulu. Tapi masih ada suaranya, Bang, di atas. Karena masih ada suaranya, saya takut banget, Bang. Saya keluar rumah aja. Saya pindah ke rumah saudara. Di situ biar saya lebih tenang gitu. Ngilangin rasa takut saya. Dan jam 8:30 saya harus masuk rumah saya sendiri. Persiapan buat berangkat kuliah. Karena kan mandi dulu. Siap-siapin buat prepare gitu. Nah, tapi pas sampai rumah jam 8:30 saya siap-siap, suaranya sudah nggak ada. Aman lah ya? Aman. Kalau masih ada, saya minta temenin sepupu saya. Suruh tungguin aja di dalam ruang tamu situ duduk gitu. Saya siap-siap. Tapi pas saya dengar udah nggak ada suara nangisnya itu, udah saya siap-siap aja. Saya buru-buru berangkat kuliah. Nah, setelah pulang kuliah itu jam 5, mama sudah ada di rumah sore. Adik saya juga udah ada. Saya nyampe jam 5 lewat lah ya, mau maghrib. Saya cerita sama mama saya, sama adik saya. Itu di kamar pagi setelah mama sama Lina pergi, itu ada suara nangis loh. Gitu. Ya gimana? Iya, Nial pikir ada yang pulang terus nangis gitu. Atau kayak ada yang kesakitan, kayak sedih gitu kan. Atau kenapa gitu. Apa nggak jadi berangkat? Ternyata nggak ada. Enggak, mama ngajar sampai siang gitu. Pulang baru tadi jam 2. Adik saya juga gitu. Pulang jam 1 bang katanya gitu. Sekolah kok. Nah, itu yang nangis siapa? Gitu. Ya, adik saya kan takut juga ya. Dengan suara itu di kamarnya gitu. Nah itu kita jadi kalau sendirian di rumah jadi takut. Kayak gitu. Dan saya cerita ke mama, itu ada suara di belakang pintu itu. Gitu. Ya udah kita ngajiin aja kata mama gitu. Setelah itu habis maghrib, ya udah kita ngaji di kamar itu, Bang. Bertiga? Iya. Biar anget katanya gitu. Biar pergi dari sini. Selang beberapa hari, Bang, malam itu tiba-tiba mama teriak-teriak panggil nama saya. Tapi teriak itu kayak orang ketakutan. Dia gitu. Dia ada apaan tuh? Dia gitu. Nah kan kita kan denger ya teriak-teriak itu. Dia ada apaan tuh di luar tuh? Ada apaan tuh gitu. Teriak-teriak nama saya manggil-manggil gitu kan. Iya ada apaan mah gitu kan. Ini sini gitu dipanggil. Saya turun dari atas. Itu ada apa tuh? Coba lihat tuh. Jendela. Ada sosok, Bang. Jendela. Jadi mama saya tuh teriak-teriak ketakutan. Awalnya memang dia gelisah. Katanya gelisah. Kayak gak enak banget gitu.
Pas dia lihat gelisah kenapa, pas di depan jendelanya itu ada sosok perempuan bang. Perempuannya itu kita juga dilihatin. Dalam artian, tuh lihat tuh, pas kita berjendela, bener bang. Dia berdiri aja bang di jendela. Sini pintu, sini kan kita ada model ada jendela depan ya. Nah itu depan jendela depan bang, ada pohon, dia di situ diri aja. Dia diri di situ, sosoknya bang. Itu mukanya bang, rusak bang. Rambutnya panjang, ininya bang, panjang menjulur. Bajunya putih bang, tapi kotor. Putih kotor tanah gitu. Itu dia diem aja tapi kayak ngeliatin kita. Wah kita takut banget bang. Setelah itu saya tarik aja mama. Daripada mama teriak-teriak terusan ketakutan, saya tarik ke kamar. Kita baca doa, kita sholat, kita ngaji. Sampai pagi kita nggak keluar tuh bang, nggak keluar ke bawah. Maksudnya nggak keluar kamar lagi sampai pagi. Gitu bang. Nah, pas paginya aktivitas seperti biasa. Saya mandi bang, karena saya juga mau berangkat. Saat itu lagi ada kuliah pagi. Itu pagi jam 6:30 bang. 6:30 saya lagi mau mandi. Ini kolam. Ini kita tembok tapi temboknya keramik. Bawahnya tuh ke kolam. Modelnya masih kolam besar ya. Kolam mandi gitu. Nah ininya keramik. Mama saya ada di ruang tamu, ruang tengah gitu. Dia juga lagi siap-siap mau berangkat. Saya lagi mau mandi. Tiba-tiba bang, itu meledak tembok bang. Kaget saya. Jedar! Itu dalam keramik suaranya. Dalam tembok keramik. Tapi keramiknya nggak pecah bang. Tapi suaranya meledak. Bukan saya yang dengar sendiri. Mama saya juga dengar. Apaan tuh katanya gitu. Suara apa tuh? Itu aneh banget bang. Tembok bisa meledak gitu bang. Itu malamnya didatengin sama wewe gombel, paginya itu meledak gitu tembok. Itu mama khawatir ya, takut kenapa-napa dalam keluarga. Terutama saya, karena kan meledaknya dekat saya. Itu disuruh tanyalah sama orang yang ngerti gitu, yang paham. Biasa kan kita ke kiai gitu ya. Dan itu memang warga kiai yang memang di warga kita gitu. Oh, nggak jauh dari rumah. Oh, oke. Yang masih deket gitu, kenal gitu, yang kita percaya gitu. Ya, saya datangilah silaturahmi, sekalian tanya ya. Itu kenapa malamnya ada yang nunggu depan jendela berdiri, sosoknya perempuan gitu, serem, kotor gitu, rambutnya panjang, mukanya rusak, ininya payudaranya panjang menjulur, gede gitu kan. Itu depan jendela aja diri. Kita takut banget gitu. Terus paginya saya juga bilang ke kiai itu tembok meledak saat saya lagi mandi. Saya juga khawatir, takutnya apa-apa kan. Takutnya nanti ada yang kirim-kiriman lah, guna apa gitu, guna-guna. Terus kiai itu doain lah ya. Setelah dia berdoain, saya dibilangin sama kiai, ini ada petanda, akan ada kejadian. Ini bukan nakut-nakutin kata kiainya gitu kan, tapi ini adalah biasanya seperti ini adalah petanda. Ada yang datengin sosok, terus ada yang benda meledak, ada petanda, ada kejadian. Yang mudah-mudahan nggak terjadi gitu. Tapi biasanya ini petanda ada kejadian yang akan menimpa keluarga kamu gitu. Oh, oke. Setelah itu saya sempat takut ya, kejadian apa gitu bang. Ngeri lah bang. Ini kan di luar ekspektasi kita lah, tembok bisa meledak gitu kan. Iya. Aneh gitu ya. Seumur hidup saya ini paling aneh. Setelah itu kata kiainya banyak-banyak berdoa, lebih dekat sama Tuhan, dekat sama Allah, ibadah, biar nanti dilindungi gitu. Baca bacaan yang memang ada bacaannya dikasih gitu dari Al-Quran. Setelah
itu saya pulang setelah dari konsultasi lah ya sama orang yang paham kiainya. Terus temuin mama tanya, itu gimana? Apa kata kiai gitu? Itu kenapa sih malam ada sosok itu, terus paginya meledak tembok kamar mandi gitu kan? Nggak ada apa-apa, saya bilang gitu bang. Takutnya mama kepikiran, takutnya sakit gitu kan, ngerinya. Karena kan petanda ada sesuatu yang akan terjadi. Saya ngeri, biasanya kalau ada yang meledak gitu ada yang sakit gitu. Saya takut mama kepikiran nanti jadi sakit, malah nanti hal-hal yang kita tidak inginkan gitu. Saya bilang nggak ada apa-apa gitu. Ya paling kiai bilang banyak-banyak berdoa sama ibadah aja, berdekat sama Allah gitu, dilindungin. Oh yaudah dah. Jadi mama saya udah lebih tenang gitu bang. Setelah itu bang, itu sore waktunya, jam 17.30 menjelang maghrib, jam setengah 6 sore. Itu saya lagi dalam rumah. Kalau setengah 6 kan kita udah siap-siap buat ke masjid ya, sholat. Nah, itu pada nyariin sepupu saya bang. Sepupu saya nggak ada di rumah bang. Oh, yang nyari siapa? Ya orang tuanya nyari, manggil-manggil namanya. Terus saya keluar dong. Saya tanya kenapa? Ini si Owin nggak ada di rumah, hilang. Nah kemana emang? Itu masih kecil kan bang, masih usia 5 tahun gitu. Dicari itu bang, nggak ada. Wah kita nyari-nyari itu, namanya anak kecil, maghrib nggak ada. Wah panik. Semua seisi rumah, seisi ruangan. Kita kan saudara ada 3 rumah di situ. Itu kita cari nggak ada. Tetangga tanya-tanya nggak ada. Ke jalan nggak ada. Gitu. Kita udah nyari juga tuh bang. Takutnya dia main. Karena kan pas keluar jalan yang akses rumah itu langsung ada depannya makam kan. Sebelah sisi kanan. Sisi kiri sorry. Oke. Jadi pas keluar sebelah sisi kiri itu ada makam. Nah itu kita cari juga di situ. Ngerinya dia jalan ke situ. Itu kita nyari juga udah mau maghrib. Kita khawatir banget itu. Nah itu kita cari sampai malam bang, belum ketemu bang. Itu orang tuanya tuh udah nangis-nangis, udah pingsan-pingsan. Udah karena kan khawatir ya, ini takut terjadi apa-apa dengan anak kecil usia 4-5 tahun gitu. Nah itu kita tetap cari bang. Kita cari malamnya itu. Terus orang tuanya bilang, yaudah kita lapor polisi aja deh, kita cari sambil lapor polisi gitu. Dan nanti polisi yang bantu cari juga gitu. Takutnya kan diculik. Tapi kan belum 24 jam Pak. Coba kita cari lagi deh gitu. Kalau belum 24 jam nanti kan percuma juga. Yaudah kita cari lagi deh gitu. Tapi setelah itu mama saya samperin saya bang. Niel, itu coba ke kiai lagi deh, tanyain, minta bantu gitu, doain, coba tanya siapa aja bisa gitu, bisa ngasih tahu, bisa ada kayak dikasih gambaran gitu bang ya, di mana gitu atau posisinya sekitar area mana, atau emang ini murni kejahatan culik atau memang nih anak kemana perginya gitu, atau nyasar gitu kan. Minta bantu deh sama kiai itu gitu. Yaudah bang, malam itu saya ke kiai bang gitu. Karena orang tuanya udah lemes, saya sendiri bang ke kiai. Saya minta bantu, minta doa, minta didoain biar bisa ada gambaran di mana ini gitu, kondisinya kayak gimana. Kiai itu bilang bang, ini belum jauh dari rumah katanya gitu. Belum jauh dari rumah katanya. Ini sekitar makam dan di area pohon bambu gitu bang.
memang kan nggak jauh dari rumah ya makam sama pohon bambu sama pohon-pohon sekitarnya yang di kuburan itu ya, banyak pohon. Yaudah, saya pamit deh dari Kiai, saya udah cari lagi bang. Saya ajak tuh saudara lagi, orang tuanya juga. Cari tuh bang, ke makam itu. Termasuk dalam pohon bambunya. Nggak ketemu bang, malam itu. Masih nggak ada? Belum ketemu, nggak ada. Akhirnya kita pulang, kita istirahat dulu ya. Terus udah mau subuh nih. Udah mau subuh ya kita sholat subuh dulu bang sambil istirahat gitu. Nah setelah sholat subuh, saya masih penasaran bang, gitu. Saya masih penasaran nih, kata Kiai masih anak atau yang hilang itu, si Owin itu hilang, masih tidak jauh dari rumah, di sekitar makam dan pohon bambu. Saya penasaran tuh bang. Saya habis sholat subuh, saya ajak aja orang tuanya dan saudara saya, ayo cari lagi deh gitu, mumpung baru subuh nih gitu, jangan sampai kelamaan gitu. Yaudah, saya datang lagi bang ke makam itu. Saya cari itu di belakang pohon-pohon itu. Terus di pohon bambu bang, pas saya lihat ada bang si Owin itu bang, lagi duduk, tatapannya kosong. Itu di pohon bambu kan seperti ini ya pohonnya, Rapat gitu. rapat ya. Tapi dia ada di sisi, di balik pohon bambu itu, duduk aja dengan tatapan kosong. Langsung kita gendong bang, kita gendong, kita bawa pulang bang. Nah udah sampai rumah tuh bang, udah kita panggil bang yang paham lah ya, kita panggil Kiai itu bang. Terus dibacain doa kan, dikasih air minum buat ngobatin lah bahasanya. Nah terus orang tuanya tanya tuh bang ke Owin itu, emang kamu ngapain, dari mana gitu kan, kenapa bisa ada di sana gitu, kenapa bisa ada di makam kuburan gitu. Terus si Owin itu bilang bang, tadi kan lagi main gitu, lagi main terus diajak jalan sama tante. Wah, terus dikasih makan mie. Ih, serem. udah sampai saat itu kayak gitu aja ngomongnya, diajak main, dikasih makan gitu aja bang. Aduh. Nah terus Kiainya bilang, nah ini yang kemarin saya bilang, kata Kiainya gitu ke saya, akan ada terjadi sesuatu yang akan menimpa di keluargamu. Ternyata bukan di keluarga inti saya bang, di saudara saya bang. Oke. Gitu, yang sosok yang ada di depan rumah saya itu, ya itu yang kata Kiainya ya, itu yang membawa anak ini bang. Oh, oke. Yang membawa anak ini ke makam, dan anak ini bilang diajak main ke rumahnya gitu. Pak Kiai saranin biar ada syukuran, ngadain ngaji gitu, yasinan, buat syukuran keselamatan gitu, dan minta pertolongan perlindungan gitu, adanya pengajian. Nah malamnya itu diadain pengajian syukuran karena buat keselamatan anak. Nah setelah selesai acara selamatan itu, pengajian, kita istirahat. Nah pas pagi itu biasa kita bangun subuh lah ya. Maksudnya Bang Onil? Iya, saya bangun subuh tapi badannya udah gak enak bang, kayak sakit panas gitu. Terus saya paksain tuh bang mau bangun tapi gak bisa. Terus saya meremin lagi kan. Terus tiba-tiba tuh bang, saya tuh kayak ada di ruangan gelap banget. Dan itu saya ada tepi jurang kayak gini. Terus mau jatuh, ketarik lagi. Mau jatuh, ketarik lagi. Setelah saya ketarik, ternyata pas saya ketarik itu ada beda lagi.
itu saya ketarik ke dalam bangunan yang sangat bagus. Itu bangunannya warnanya tuh terang, oranye, tapi adem gitu. Di situ ada tempat duduk kayak singgasana raja, sekelilingnya makanan. Saya duduk di bangku itu, sekeliling saya makanan dan banyak lalu lalang anak kecil. Anak kecil itu cakep-cakep, nggak ada yang serem. Bagus-bagus gitu anak kecilnya. Wajahnya, rambutnya juga bagus-bagus, lebat-lebat gitu. Dan nggak ada yang mengganggu. Mereka sibuk dengan aktivitas mereka. Saya cuma hanya bisa liatin aja, saya nggak bisa komunikasi. Dan ruangannya itu terbuat lebih indah dari marmer. Itu kayak istana. Sekelilingnya itu sungai. Ada sosok yang datang ke saya lagi duduk di situ. Saya ditanya, mau tetap di sini atau mau ikut keluarga kamu? Jadi di belakang sungai itu ada keluarga saya nungguin saya. Oh. Ada ibu saya, ada adik saya. Saya bilang, saya mau ikut keluarga saya mau ke sana. Padahal itu mereka nunggunya di getek. Saya duduk di bangku yang bagus. Dan makanan melimpah ruah gitu, makanan. Penuh anak kecil yang bagus-bagus, yang dalam artian nggak ada rupa yang jelek gitu. Setelah itu, jadi kamu mau ikut keluarga kamu? Iya, saya mau ikut keluarga saya. Setelah itu, saya ikut keluarga saya. Pindah. Jadi di tepi bangunan itu, di tepi ruangan itu, ada kayak sungai. Saya diantarkan pindah ke jenisnya kayak perahu tapi bambu, kayak getek. Oke. Saya pindah ke situ, tiba-tiba saya ada di rumah saya, Bang. Pas pindah bambu ya, melangkah dari sungai ke bambu. Dan di situ saya ada di atas meja. Meja makan apa meja? Meja tamu. Oke. Saya ada di meja, terus saya kayak terjatuh dari meja itu. Ternyata saya terjatuh sadar, Bang, dari tempat tidur rumah sakit. Oh. Jadi pas saya sadar, saya udah dari rumah sakit. Terus saya tanya kenapa ini? Ibu saya bilang, ini kamu lagi di rumah sakit. Kamu sudah 13 hari koma. Wah, 13 hari? 13 hari, Bang. Lama banget. Saya nggak sadar, Bang. Yang saya tahu ya, itu saya ada di kegelapan aja. Itu yang mau jatuh ke jurang kegelapan. Tiba-tiba saya ketarik ke tempat yang bagus dan saya tiba-tiba ada di sini. Di rumah sakit. Itu di 13 hari koma. Dan itu cuma diinfus. Itu selama 13 hari darah saya keluar semua, Bang. Darah saya keluar kotor. Jadi 13 botol, 13 kantong darah itu dari PMI, donor darah. Mensuplai, karena udah kosong darah saya. Saya sakit. Terus dokter bilang, mama saya tanya ini udah sakit apa? Dokter nggak tahu, Bang, ini sakit apa. Tidak terdiagnosa oleh dokter. Ini sakit aneh katanya gitu. Dan belum ada yang ngalamin seperti ini. Ini mau dipindahin ke rumah sakit yang lebih besar karena kata dokter, ini alat-alat di sini rumah sakitnya tidak memenuhi atau tidak menunjang. Tidak menunjang. Jadi alat-alat di rumah sakit yang saya dirawat itu tidak menunjang untuk pengobatannya. Makanya saya disarankan untuk ke rumah sakit yang lebih besar dengan alat yang lebih lengkap. Tapi mama saya tidak setuju. Dalam artian kalau memang umurnya panjang, dia akan tetap hidup. Gitu. Kalau memang waktunya meninggal, ya meninggal. Jadi yang kekuatannya adalah doa. Jadi doa dan minta pertolongan. Gitu. Ya udah, saya tetap di rumah sakit itu dirawat selama 13 hari.
Itu darahnya keluar semua, bau. Suster aja udah nggak mau ngurusin darah saya. Kita ada pembantu saya yang bersihin mau. Jadi setiap darah itu setiap keluar dari lubang, Bang. Oh, Maaf, Bang. Ya. telinga. Iya, setiap keluar dari lubang. Maaf ya, lubang yang dari belakang juga. Dari mulut, dari hidung, sampai habis darah saya. Sampai kuning. Harus diisi lagi dengan darah. Sampai saat ini nggak tahu tuh, Bang, sakit apa. Jadi ini terbilang aneh sih. Dokter pun tidak tahu ini sakit apa. 3 hari saya dirawat lagi, Bang, di rumah sakit. Dan bisa pulang. Saya dibawa pulang ke rumah. Setelah itu Mama khawatir kan, takut kenapa-napa gitu. Ada apa sih belakangan ini kejadiannya seperti itu gitu. Akhirnya Mama telepon Pak Kiai biar datang. Terus Pak Kiai bisa datang habis Isya. Ya nggak apa-apa habis Isya gitu, ditungguin gitu. Nah pas Isya datang, Mama yang menerima tuh, menyambut Pak Kiai. Saya lagi kondisinya istirahat. Pak Kiai melihat kondisi saya dan mendoakan. Dan Mama juga bilang, tolong Pak Kiai didoakan, jangan sampai sakit seperti ini lagi. Sebenarnya ada apa sih Pak Kiai? Pak Kiai bilang, Bang, sebenarnya Pak Kiai ini tahu bahwa akan terjadi seperti ini. Dari penglihatannya dia bahwa ini ada sosok Wewe Gombel. Ini bukan sosok baru, bukan sosok baru datang, tapi memang ini adalah sosok yang sudah lama sebelum saya lahir atau sebelum ada kita tinggal di sini. Wewe Gombel udah ada di sini, Bang. Oh, oke. Makanya di lingkungan rumah ini banyak gangguan. Dalam artian banyak anak kecil lari, banyak anak kecil yang mandir, banyak penampakan, ada yang suara nangis. Itu dari Wewe Gombel ini, Bang. Cuman karena sudah kejadian, saya mengalami 13 hari koma, baru bisa mengutarakan ini. Penyebabnya adalah sosok ini, Bang. Wewe Gombel. Dan kenapa saya sampai 13 koma? Itu keterangan dari kiainya, Bang. Karena marah, Bang, Wewe Gombel ini, Bang. Karena kan saya yang menemukan sepupu saya saat diculik, saat diambil, ditemukan di makam dan di bawah pohon bambu itu. Jadi Wewe Gombel ini marah karena dia sudah membawa anak ini, tapi saya ambil lagi. Dan malamnya itu ada ritual pengajian gitu. Marah ke saya. Sebetulnya anak kecil itu tuh siapa sih? Sosok anak kecil itu siapa? Anak kecil ini, keterangan dari kiai itu bahwa anak kecil ini seperti anak yang jiwanya diambil oleh Wewe Gombel. Oh, Dulunya sebelum ini kita tempatin atau sebelum nenek saya beli tanah ini adalah tempat ada dukun praktek untuk pesugihan menggunakan Wewe Gombel. oh. Jadi tempat dukun dulunya. Iya. Jadi memang Pak Kiai itu menyarankan bila mana ada anak kecil di sini itu sangat hati-hati. Harus dijaga hati-hati atau bisa keluar dulu dari lingkungan ini. Dan saya disarankan untuk keluar dulu dari rumah. Makanya rumah saya itu kosong. Sampai saat ini? Saat ini. Oh, masih ada tapi udah kosong gitu? Nggak ada yang nempatin? Belum ada yang nempatin. Berarti Bang Oni ini pindah sekeluarga? Pindah ke sekeluarga. Nah, kenapa sih nggak dibersihin gitu rumahnya? Sebenarnya, Bang, kita mau, Bang, bersihin rumah, Bang. Dengan ritual ya. Dengan pembersihan doa-doa. Rumah ini biar netral gitu lah ya. Tapi ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi prosesnya panjang, Bang.
buat ngebersihin ini daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi ya di keluarga kita, terutama keluarga saya ya. Lebih baik kita pergi bang dari rumah. Pindah maksudnya? Pindah bang. Sampai saat ini rumah itu kosong bang, kita pindah. Emang sih saya pernah dengar juga kalau rumah bekas dukun itu kadang kan ditanam di sini, di bawah tanah. Makanya kalau dibersihin tuh, setahu saya gitu ya, saya pernah dengar tuh harus digali, diambil dulu gitu, semacam kayak ngerenov ulang, ngebangun ulang gitu ya. Iya bang. Nah itu jadi rumahnya disewakan, dikontrakan atau sama sekali enggak? Masih kosong bang saat ini. Udah 2 tahun kosong bang. Jadi di tahun 2014 saya baru sadar bahwa yang selama ini adalah kita diganggu. Saya karena sebelumnya saya nggak begitu paham, nggak begitu ngalamin sampai sejauh ini, sampai saya sakit, itu saya pikir karena apa gitu. Cuek-cuek aja lah. Cuek-cuek aja. Tapi Belum paham, belum ngerti gitu. belum paham, belum ngerti. Setelah 2014 sampai 2023, itu selama 9 tahun saya diganggu ternyata bang. Oh, baru sadar secara dewasa ya, secara mental gitu. Betul. Ya. Secara mental dan pengalaman diganggunya itu semakin tinggi. Selama 9 tahun itu saya diganggu dan kita memutuskan untuk pindah bang dari rumah. Di tahun 2023. Oke. Nah, itu kenapa sih nggak niat dikontrakin atau disewakan gitu? Iya, Atau dijual? Iya, kedepannya kita juga akan mau sewain ya. Tapi kan kalau untuk mesewain atau mau dijual, kalau rumah ini belum dibersihkan secara ritual, doa-doa gitu ya, pembersihan, nanti kan penyewa atau pembeli akan mengalami gangguan-gangguan seperti ini. Itu kan sangat membahayakan bagi penyewa atau penjual atau pembelinya gitu. Oke. Jadi setelah kita bersihkan, baru kita bisa sewain. Oke. Tadi kan Bang Onil cerita nih, di rumah itu bertiga. Iya. Ada mama, ada Bang Onil, sama adik. Ini adik kemana nih? Apa nggak pernah diganggu juga? Nggak pernah cerita? Apa gimana? Kalau adik memang nggak pernah cerita. Dia juga untuk diganggu tidak secara pribadi. Dia hanya mendengar, kalau kita mendengar dalam artian kalau kita lagi rame kumpul bertiga, dia mendengar juga. Oh, tapi kalau sendiri enggak gitu? Secara pribadinya dia enggak. Nggak pernah cerita juga kan? Nggak pernah cerita. Oh, tapi selama 9 tahun di situ tuh memang nggak pernah cerita kalau adik itu sakit kayak Bang Onil atau gimana, nggak pernah gitu? Ya alhamdulillah adik sih nggak ngalamin apa yang saya alamin bang. Oke. Nah, saya pengen mundur sedikit nih. Dulu nenek tinggal di rumah itu atau kakek juga nih, pernah nggak cerita suka diganggu, suka mengalami hal-hal aneh gitu sama mamahnya Bang Onil atau sama bapaknya Bang Onil? Ya kalau dari cerita-cerita orang tua memang karena ini jalannya buntu ya, jadi banyak akses memang masuk dan nggak bisa keluar. Jadi mereka cuma menyatakan bahwa ada yang nempatin rumah ini, seperti itu. Tapi nggak pernah ceritain gangguannya seperti apa? Nggak pernah. Cuman yang menempatin, yang menghuni rumah ini ada, gitu. Tapi sosoknya nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu bang. Satu pertanyaan lagi nih. Iya. Kan masih ada tetangga kan di dekat rumah kan? Itu emang sebelumnya nggak pernah nanya atau nggak pernah ada yang cerita nih? Kalau misalkan Bang Onil, rumah Bang Onil tuh seperti ini loh dulunya gitu. Pernah nggak? Tidak pernah bang. Jadi memang kondisi rumah sekitar kan memang orangnya orang baru gitu. Dan juga ada beberapa rumah yang itu kontrakan, jadi keluar masuk. Jadi sejauh ini memang kita nggak tahu bahwa rumah yang kita tempatin tuh memang berpenghuni gitu. Oh, silsilahnya nggak tahu gitu. Iya. Tapi tetangga sendiri pernah nggak sih diganggu atau melihat sosok yang seperti dilihat sama keluarganya Bang Onil? Pernah melihat. Jadi memang ada sosok perempuan kalau malam gitu. Berdiri. Tapi nggak begitu cerita kejadiannya seperti apa? Enggak cerita. Cuman melihat aja. Oh, oke. Nah, Sobat Buntu, saya mau tanya nih.
di antara kalian ada nggak yang punya rumah atau pernah menempati rumah yang dulunya ternyata bekas praktek seorang dukun? Silahkan pengalamannya isi di komentar. Bang Onil, terima kasih nih Sama-sama, Bang. sudah datang dan sudah cerita secara pribadi nih Ya. kejadian di keluarganya Bang Onil Iya. di Jalan Buntu. Tapi saya mau mastiin nih, ini nggak apa-apa cerita masalah keluarga di Jalan Buntu. Insya Allah nggak apa-apa. Nggak masalah ya? Nggak. Yakin? Yakin? Oke. Pokoknya Bang Onil terima kasih. Tapi setelah ini di rumah yang baru ini nggak ada apa-apa Insya Allah aman. sampai saat ini. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua. Alhamdulillah sehat. Oke. Pokoknya intinya sudah tenang lah ya. Iya. Oke. Pokoknya Bang Onil terima kasih sudah cerita. Salam buat Iya. ibu sama adiknya dan Baik. semoga lancar nih puasa Ramadannya Amin. sampai di akhir Lebaran nih. Amin. Oke. Sama-sama. Sehat selalu. Terima kasih ya. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Bang Onil nih pada saat dia nempatin rumah warisan dari nenek. Dan buat kalian nih yang ingin ikutan cerita di Jalan Buntu, langsung aja merapat ke DM Instagramnya Jalan Buntu atau bisa klik link WhatsApp yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa, jangan pernah bosan-bosan buat nontonin video-videonya Jalan Buntu. Jalannya memang buntu, tapi rezekinya jalan terus.